Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyana Latifah, nomor induk mahasiswa 2012 000017. Saya ingin menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Human Capital Management. Soal nomor 1, apa pendapatmu tentang mempelajari Human Capital Management sejauh ini? Mengapa perlu paham HCM? Tentang apa saja yang perlu diantisipasi perusahaan yang hidup di era VUCA saat ini? Jawaban saya, nomor 1, Human Capital Management merupakan cara mengelola SDM yang menekankan pada investasi perusahaan untuk menambah nilai ekonomis karyawan. HCM mengubah fungsi administrasi tradisional menjadi peluang untuk mendorong keterlibatan, produktivitas, dan nilai bisnis karyawan. Agar bisa meningkatkan kualitas SDM, maka Human Capital Management. Soal nomor 1, apa pendapatmu tentang mempelajari Human Capital Management sejauh ini? Mengapa perlu paham HCM? Tentang apa saja yang perlu diantisipasi perusahaan yang hidup di era VUCA saat ini? Melakukan review performa, memprediksi terjadinya turnover, menilai keterampilan, dan membuat strategi bisnis yang lebih baik. Tantangan yang perlu diantisipasi perusahaan yang hidup di era VUCA saat ini adalah ketidakstabilan pasar, persaingan tinggi, dan konsumen yang mengubah-ubah. Lanjut soal nomor 2. Modal manusia yang dapat dilipat gandakan untuk memperkuat perusahaan meraih keunggulan bersaing dari para karyawannya itu apa saja? Saya menjawab menurut Ulrich tahun 1977 terdapat 4 peran baru yang harus dimainkan MSDM untuk dapat membentuk perusahaan yang mempunyai keunggulan bersaing. Peran yang ada, strategis partner. Peran MSDM sebagai partner strategis, artinya MSDM dituntut untuk memiliki visi dan misi serta strategis bisnis. Change agent. Peran MSDM dalam mentransformasi perubahan, menghadapi perubahan persaingan dengan membangun kapasitas organisasi agar mampu merespon perubahan serta harus bertanggung jawab dan mengelola perubahan. Administrasi expert. Berperan sebagai ahli administratif, MSDM memberikan desain dan melayani sistem MSDM yang efisien dan aktif. People champion. Dapat meningkatkan komitmen dan kontribusi tenaga kerja untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya ada soal nomor 3. Kompetensi apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang profesional HCM? Jelaskan mengapa demikian. Nomor 3 saya menjawab menurut Noe tahun 1997, profesional MSDM dituntut untuk memiliki bisnis kompetensi, profesional dan technical knowledge, ability to manage change, integration, kompetensi karena dengan hal-hal ini profesional HCM ini akan tahu betul apa yang harus dikerjakan dan memakai ukuran-ukuran yang jelas untuk mengetahui keberhasilan pekerjaan karyawannya. Soal nomor 4, posisi di bagian marketing, keuangan, dan produksi atau distribusi promosi bersyarat ditangani oleh 10 sarjana. Bagaimana SDR dapat meyakinkan keberadaan datang SDM kepada pemilik catering untuk kemajuan usaha catering PT XX? Jawaban saya nomor 4, marketing keuangan akan saya berikan kepada 1 orang wanita S1 dan produksi dan distribusi dan kepala bagian promosi akan saya taruh 1 orang wanita S1 dan pria S1. Dengan adanya pemerataan hal tersebut tentunya akan memberikan dampak yang bagus kepada perusahaan. Penempatan wanita di bagian keuangan karena saya rasa wanita akan lebih teliti dalam hal keuangan, sedangkan produksi dan promosi saya tempatkan laki-laki karena dengan kepemimpinan laki-laki tentunya akan berjalan dengan baik hal tersebut. Sisa anggotanya akan menjalankan tugas. Saya rasa wanita akan lebih teliti dalam hal keuangan, sedangkan produksi dan promosi saya tempatkan laki-laki karena dengan kepemimpinan laki-laki tentunya akan berjalan dengan baik hal tersebut. Sisa anggotanya akan menjalankan tugas-tugas perusahaan. Sekian jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya maaf, terima kasih.